Hai, balik lagi di konten podcast Ruang Ganti bersama gue Koko Montana, dan kali ini gue nggak sendiri nih, udah ada host utama yang akan memandu juga di acara ini, yaitu adalah Fulton Al-Fauzi. Halo. Nah, kita nggak sabar deh hari ini nih. Kita bakal kedatangan udah datang. Apa namanya? Seorang pengamat sepak bola kondang tanah air ya, yaitu adalah Bung Akmal Marhali. Apa kabar, Bung? Kabar kok. Abang dulu, abang dah. Iya. Abang. Panggilnya abang ya? Bang Akmal panggilnya nih. Gimana puasa, lancar puasa? Kalau puasanya lancar gitu kan. Nah, cuma nggak tahu pahalanya apa lancar atau enggak kan. Semoga ya, Semoga semua yang puasa ya, puasanya lancar, pahalanya lancar, ibadahnya lancar. Dan sampai ini ya, sampai dapat kemenangan di Idul Fitri nanti. Masih lama sih, Lebaran 28 hari lagi masih. nggak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti kita sampai ke hari kemenangan. Pastinya kita selain menanti hari kemenangan, kita juga menanti hari kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana kita akan bertarung di 2 pertandingan melawan Vietnam di tanggal 21 dan di tanggal 26. Ya. Kabar terbarunya nih, Bang Akmal nih, ini buat cross-check aja. Ini mau langsung nih. Langsung Kita dulu dong, kita. mau apa nih? Kenalin dulu, Bung Akmal ini kan jurnalis senior. Sekarang masih Bang? Apa? Masih sih, masih menulis. Kayaknya kalau jurnalis sampai tua ya kayaknya. Dulu gue masih di lapangan, tulisan-tulisannya Bang Akmal tuh bernas. Kritikan Bung Akmal tuh bernas dan apa ya? Bikin beberapa orang kupingnya panas. Sekarang di media sosial dengan Save Our Soccer ya Bang ya? Save Our Soccer. Masih lanjut. Masih lanjut. Save Our Soccer Bang? Masih terus lantang. Selama sepak bola Indonesia belum berada di rel yang sebenarnya, Save Our Soccer akan selalu ada terdepan. Masih belum di rel Bang? Belum, masih ini belok-belok lah. Emangnya sekarang sepak bola kita belum di relnya ya? Belum lah. Timnas saja juga belum di rel. Kalau timnas sudah di relnya kita udah juara lah. Udah punya trofi lah. Sekarang kan timnas senior kita belum pernah dapat trofi apapun gitu kan. Yang levelnya kecil lah, Piala Ciki yang kawan-kawan bilang itu kan, kita aja belum bisa dapat gitu kan. Kemudian mimpinya sekarang Piala Dunia. Mimpi boleh lah gitu. Tapi kan kita harus juga lihat situasi, kondisi sepak bola kita yang terkini. Apakah kita mampu untuk mewujudkan ambisi kita atau enggak? Apa yang harus dibenahi kan itu penting. Dan memberikan kritik kan, kritik itu setengah dari menyelesaikan masalah loh, setengahnya lagi harus kerja keras gitu kan. Jadi kita kritik, PSSI tugasnya kerja keras. Emang harusnya begitu ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong soal situasi kondisi terkini ya, kita sedang menantikan apa memang udah ya, beberapa pemain diaspora itu sudah mengambil sumpah harusnya hari ini ya, harusnya ya? Yang saya tahu kan Nathan Aco luar biasa dramanya kan, tengah malam disumpah sebagai warga negara Indonesia. Kita ini negara yang luar biasa sebenarnya untuk konteks sepak bola gitu. Kalau dulu kita mengekspor pemain ke Belanda gitu, ya kan. Contoh misalnya Rafael Van Bronckhorst, Giovanni Van Bronckhorst. Jadi Belanda pemain De Jong, banyak pemain Maluku yang kita ekspor jadi kemudian main Belanda. Sekarang terbalik, pemain dari Belanda yang kita datangkan, kita impor untuk jadi pemain tim nasional Indonesia. Dan ini sudah sangat luar biasa menurut saya kan. Sudah total 12 pemain. Ya, dan kalau kemudian line up besok misal lawan Vietnam itu menarik sekali kalau 11 pemain di lapangan itu pemain keturunan semua gitu kan. Jadi kita ganti saja nama kita Hindia Belanda. Itu sama dengan yang ini ya, statement salah satu pemain Vietnam ya. Betul. Do Duman itu sebenarnya itu sindiran buat kita semua gitu kan. Artinya kita selain itu Saywar itu juga sindiran buat kita bahwa mana pembinaan usia muda kita gitu kan. Kemudian mana kompetisi kita. Kok kita dengan mudahnya mengambil pemain-pemain yang dari luar, walaupun katanya half blood berdarah separuh Indonesia, tapi kita kan punya aturan gitu. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 kan semua itu jelas gitu kan. Kita nih misalnya saya berdarah keturunan, tapi kalau kemudian di usia 18 tahun saya sudah memutuskan untuk menjadi warga negara Belanda misalnya, atau warga negara asing, maka saya sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Itu bukan dalam konteksnya misalnya pemain sepak bola saja, untuk konteks kehidupan kewarganegaraan lain seperti itu juga, karena kita hanya menganut satu kewarganegaraan. Sebagai contoh biar jelas, Arkanda Tahar misalnya orang Padang, lahir di Padang, bapak ibunya orang Padang, tapi kemudian dia punya kewarganegaraan Amerika
Amerika Serikat ketika mau diangkat jadi wakil menteri SDM, akhirnya tidak bisa berdasarkan undang-undang karena dia harus melepas satu status kewarganegaraannya di Amerika Serikat untuk kemudian kembali menjadi warga negara Indonesia. Artinya apa? Nah, ini untuk konteks keturunan yang dinaturalisasi gitu. Namanya tetap naturalisasi karena dia sudah menjadi warga negara lain kan. Untuk kembali menjadi warga negara Indonesia, maka apakah paspornya dia yang lama itu diangkat? Nah, itu yang paling penting sekarang. Karena banyak juga pemain-pemain yang sebelumnya sudah dinaturalisasi tapi kembali ke negara mereka masing-masing gitu. Nah, ini kan pelanggaran undang-undang, nih harus tanggung jawab nih Komisi 3, Komisi 3 DPR, termasuk untuk kemudian mereview ulang apakah kemudian konteks pemberian status kewarganegaraan istimewa. Ini istimewa loh, gitu kan. Benar dilakukan karena menurut saya terlalu luar biasa, terlalu istimewa. Sebagai contoh misal Susi Susanti Alan Budi Kusuma ketika dia mempersembahkan medali emas Olimpiade pada 1996. 92. Iya, 1992. Dia belum menjadi warga negara Indonesia, baru mendapatkan surat pernyataan sebagai warga negara Indonesia, belum menjadi warga negara Indonesia, tapi sudah memberikan prestasi luar biasa. Ini konteksnya untuk kepindahan warga negara secara jalur khusus ya. Artinya apa? Ini yang luar biasa di sepak bola kan, hanya untuk main di tim nasional Indonesia dengan sangat mudah untuk kemudian mendapatkan status kewarganegaraan gitu. Nah, pertanyaannya kalau jalur khusus apa yang sudah diberikan buat negara kan gitu kan. Nah, ini kan dalam konteks ini saya juga berharap Presiden juga melihat gitu kan, untuk konteks ini apakah kemudian pemain-pemain yang kita naturalisasi ini sudah memberikan kontribusi besar buat negara Indonesia, atau kalau mau ya pakai jalur biasa gitu, 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia dia menjadi warga negara Indonesia. Artinya kita perlu keadilan juga di sini gitu. Seperti ini ya, seperti Maklok ya. Ya, seperti Maklok juga kan belum 4 tahun, belum 5 tahun belum 5 juga, tahun ya, tapi kemudian dipaksakan. Yang sebagai contoh yang sudah 5 tahun, sekarang kan banyak mantan pemain yang menikah dengan orang Indonesia, kemudian dia sudah lebih dari 15 tahun, misal Antonio Claudio, mantan pemain Persija, kemudian ya Esteban Vizcarra, Javier Roca, kemudian ya banyak Esteban Busto dan lain sebagainya yang sudah tinggal 15 tahun di Indonesia. Susah untuk jadi warga negara Indonesia gitu kan. Ya, susah, padahal dia sudah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 gitu. Nah, artinya ada perlakuan hukum yang berbeda, ada keistimewaan yang berbeda karena kebutuhan yang berbeda, dan menurut saya hukum harus berada dalam jalur yang setegak-tegaknya, seadil-adilnya, dan tidak pandang siapa orang gitu. Kalau kemudian dia sudah memenuhi syarat dia menjadi warga negara Indonesia, ya dimudahkan juga gitu. Sama halnya dengan jalur yang sekarang, ketika dengan mudahnya menjadi warga negara Indonesia. Saya melihat begini ya, sudah lebih dari 100 pemain asing loh, ya kan, untuk jadi warga negara Indonesia. Nah, sekarang mau sampai kapan kita proses naturalisasi ini gitu? Mau sampai kapan itu PR-nya? Apakah kita akan melakukan terus-menerus gitu kan? Apakah kemudian tidak kita lakukan evaluasi gitu? Kita berharap memang ya ini kan bagian dari program jangka pendek PSSI dengan berusaha dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan bertujuan untuk menstimulan pemain-pemain lokal. Tapi kan 11 pemain, 12 pemain dalam sebuah tim ini sangat luar biasa gitu kan. Dan ini kalau kita bayangkan di besok lawan Vietnam gitu kan, semuanya sudah ada. Kipernya aja yang belum kan Martin Paes kan, ya kan? Atau kemudian Cyrus Margono, atau kemudian Emil Audiero. Lalu udah ada di belakang misalnya ada Sandy Walsh di kanan, Jordi Amat, kemudian ada Sen Patinama, ada Elkan Bagot, ada juga Jay Inces, ada Nathan Cho, ada Tom Hay, ya kan? Di tengah ada Ivan Jenner, ada kemudian Justin Hubner. Nah, sekarang ada Tom Haye, di depan ada Rafael Struijk, ada Orat Mangun. Udah lengkap itu 11. Jadi saya tuh menarik lawan Vietnam ini. Saya tuh justru kepikiran akan sangat menarik kalau lawan Vietnam ini 11 pemain keturunan turun semua sebagai starting line up. Itu kan minus belum ada kiper kan. Kiper kemungkinan adalah mungkin Nadio atau kemudian Muhammad Riyandi gitu kan yang dijadikan kiper. Tapi ini akan menarik sebagai bahan evaluasi apakah proses naturalisasi yang kita lakukan ini berhasil. Kalau berhasil kita apresiasi. Tapi kalau kemudian gagal harus dievaluasi dong. Tapi kan memang ya, oke lah mereka selesai prosesnya sebelum lawan Vietnam untuk membentuk dia chemistry kan, biar sehebat
apapun si pemain kan butuh waktu juga kan untuk Betul, Iya, betul, butuh betul. waktu. main. Betul. Ya, yang pasti kan misalnya yang bareng. ya Nathan Aco, Tom Haye yang kemudian Nathan Aco. berikutnya Orat Mangun. Oke, secara kewarganegaraan dia sudah misalnya nanti disumpah. Iya. Udah jadi warga negara, tapi kepindahan federasi kan masih harus Nah, diurus. iya. Nah, itu Gitu. dia. Itu kan juga masih menjadi hambatan. Nah, problemnya adalah tadi yang saya katakan sejauh ini 4 tahun Sintayong melatih timnas, ada satu problem yang paling pelik loh sebenarnya yang orang nggak ini. Orang kan semuanya wah Sintayong berhasil dengan Apa segala tuh? ininya. Apa tuh? Bahasa. Oh iya iya. Ya, sekarang ini, Iya, iya. kemarin Piala Asia misalnya, kita bawa sekitar 8 pemain keturunan naturalisasi. Sintayong tidak bisa bahasa Indonesia. Kan, diterjemahkan oleh penerjemah di lapangan dengan bahasa Indonesia. Sementara yang di lapangan adalah pemain keturunan yang nggak bisa bahasa Indonesia. Iya iya iya. Yang bisa putus bisa Iya, putus ya. artinya kemungkinan ada komunikasi yang terputus di situ. Nah ini kan problem tersendiri. Bahkan saya bercanda gitu sama PSSI, kalau sudah kemudian keturunan ini datang dan hadir, sekaligus saja Giovanni Pambrongkos pelatih tim nasional Indonesia gitu. tapi ini ya mungkin harus diluruskan juga. Bang Akmal ini bukan berarti anti naturalisasi ya, enggak ya? Enggak, kalau selama kita berdasarkan undang-undang dan sebagainya, ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut saya itu hak setiap warga negara, itu hak asasi yang tidak bisa kemudian kita larang. Bukan cuma karena dia punya darah keturunan ya, dia orang asing yang menikah dengan orang Indonesia sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut, dia mau jadi warga negara Indonesia atas kesadaran sendiri, atas kemauan sendiri tanpa paksaan, kita harus terima itu bagian dari undang-undang kita yang sudah diatur semuanya. Tapi kalau kemudian ada yang saya kritisi adalah hak istimewa menjadi warga negara itu, karena di dalam hak istimewa itu ada aturan bahwa dia harus berjasa kepada negara. Nah, pertanyaannya Gitu. jasanya. Pertanyaannya jasanya apa? Kan belum memberikan kontribusi, tapi kemudian sudah diberikan hak istimewa. Nah, yang saya khawatir ini akan memberikan apa ya? Secara psikologi akan mempengaruhi juga ke tidak apa ya? Menurut saya ke perlakuan istimewa. Saya melihat ada beberapa perlakuan istimewa yang kemudian memang harus dievaluasi oleh PSSI. Misalnya pemain-pemain keturunan itu tiket pesawatnya apa namanya bisnis tuh semua. Berarti yang pemain yang bukan diasporanya Dibedakan. beda ya? Iya. Tiket kan. ekonomi. Nah, ini kan artinya ini PR yang harus dibenahi gitu kan. Kemudian yang kedua misalnya apa namanya perlakuan istimewa, misalnya ada beberapa pemain yang kayak kemarin kan ada Jordi Amat misalnya yang tidak bergabung dengan timnas dengan tepat waktu ketika mau Piala Asia, Sen Patinama dengan alasan keluarga, itu kan hak istimewa yang diberikan untuk mereka. Ini kan menghadirkan kecemburuan tersendiri, dan menurut saya ketika dia sudah jadi warga negara Indonesia, maka saat itu perlakuannya di tim nasional juga harus sama. Menurut saya seperti itu. Karena sama-sama menggunakan jersey Garuda ya. Betul. Nah, yang saya ingin katakan, apakah naturalisasi ini adalah apa namanya sebuah program dari PSSI atau ini hanya sekedar proyek? Ya, ini yang pertanyaan. Saya melihat ada Fardi Bahdim di sana yang sangat antusias sekali untuk kemudian mencari pemain-pemain keturunan asli berdarah Indonesia untuk kemudian menjadi pemain Indonesia timnas. Menurut saya naturalisasi itu delusional, menurut saya ya. Delusional artinya sebenarnya dia udah nggak dipakai di negaranya. Kemudian dia ingin punya sejarah main di tim nasional, akhirnya dia memilih status kewarganegaraan untuk konteks Indonesia. Ya beda misalnya kalau mau bicara misalnya untuk konteks Prancis. Iya, Prancis. Ada Kylian Mbappe yang berdarah apa misalnya. Kemudian karena Kylian Mbappe, orang kan bilang oh di Maroko, Prancis, Jerman banyak loh keturunan. Tapi kan beda. Yang pertama dia mengenal duit kewarganegaraan. Yang kedua dia dari kecil sudah tinggal di sana gitu kan. Iya kan? Mbappe misalnya dari kecil sudah sana dan sudah memutuskan dia menjadi warga negara Prancis gitu kan. Nah, itu yang membedakan sama kita. Kita belum pernah menginjakkan kaki ke Indonesia, tiba-tiba menjadi warga Indonesia dan main di tim nasional. Nah ini menurut saya yang bagian yang harus kita kritisi gitu. Dan kita berharap kritisi ini bukan kemudian menjadikan pro kontra, tapi membuat para pemain yang kemudian mendapatkan hak istimewa menjadi warga negara Indonesia lewat sepak bola, mereka tampil habis-habisan. Salah satu momennya adalah nanti lawan Vietnam, karena lawan Vietnam ini laga yang wajib dimenangkan. Ini pertaruhan, menurut saya pertaruhan buat pemain keturunan yang baru saja dihadirkan. Yang kedua juga pertaruhan buat Sintayong. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya bukan anti naturalisasi, tapi perlu di misalnya jangan terlalu tapi mudah. emblem itu udah ada di saya, jadi saya cuek aja gitu. Tapi ini baru berapa menit kencang banget tuh Bang Akmal nih, berani banget tuh. Nah makanya pengen langsung nih gue tembak aja nih. Tembak aja, tembak. Berarti dengan sistem mencari pemain keturunan di luar, itu artinya apakah nggak ada pemain sebagus atau selevel mereka di dalam
negeri gitu bang? Banyak menurut saya ya, Iya. pengamatan saya banyak. Cuma karena kita ini lebih suka kalau ada yang bisa shortcut, kenapa harus Instan. berproses ya? Kita kan seperti itu gitu kan. Cuma kan kita juga sudah mengalami bagaimana jalan shortcut juga tidak memberikan prestasi gitu. Nah, itu kan harus juga menjadi evaluasi gitu. Misal sebelumnya kan sama saja naturalisasi yang kita lakukan, misalnya beberapa pemain misal dari pemain-pemain keturunan di Belanda gitu kan banyak juga yang sebelumnya dia main di level klub juga bagus, ada yang di Ajax misalnya Toni Kusol gitu kan, Vitesse Arnhem, kemudian ada Rafael Maitimo, Sergio Van Dijk, John Pambukering di usia waktu di naturalisasi juga main di klub yang punya ini sama. Cuma permasalahannya apakah level permainannya ini lebih dari Indonesia? Kalau sama saja dengan pemain Indonesia levelnya gitu, kualitasnya ya menurut saya sia-sia gitu kan. Mendingan kita cari di Indonesia dan kita bangun kompetisi. Nah ini kan problem kita ambil jalan shortcut tapi kita lupa dengan pembinaan kita gitu kan. Sekarang misalnya pembinaan usia muda kita sejauh ini EPA Elite Pro Academy yang ada usia muda tawuran terus gitu kan. Yang itu kan problem kita kan. Nah, kenapa bisa tawuran? Karena mindsetnya dibikin beda. Jadi ketika usia muda sudah dikejar untuk juara. Saya bisa mengatakan itu karena saya pengalaman lihat bagaimana pembinaan usia muda kita atau event-event usia muda yang saya hadiri, betapa mereka dihadirkan untuk untuk menjadi juara di sebuah event. Padahal itu kan sebenarnya momen buat mereka mengembangkan dan mencari jam terbang. Karena untuk mau jadi juara akhirnya apa? Curi umur. Itu problem-problem kita gitu kan. Tapi kalau yang sekarang nih pemain diaspora yang akan membela timnas kita, yang akan mengambil sumpah ya pada hari ini, itu bakal memberikan dampak sebesar apa terhadap timnas yang sekarang ini? Saya sih belum melihat dampaknya ya dari Piala Asia kemarin misal lawan Australia, biasa-biasa saja gitu kan. Menurut saya biasa-biasanya belum berdampak dan saya berharap dampaknya nanti lawan Vietnam. Gitu kan. Karena ini pertaruhan loh buat Indonesia. Oke, kemarin kita menang di Piala Asia 1-0 lawan Vietnam. Tapi saya melihat secara ini kan kita menang, menurut saya beruntung. Karena kita menang lewat penalti dan kemudian ada sisi perbedaan dari permainannya Vietnam ketika di era Park Hang-seo dengan di era Philippe Rozier. Sehingga kemudian ini yang mungkin para pemain Vietnam harus beradaptasi dengan pola berbeda. Kalau Park Hang-seo kan pressingnya luar biasa. Sementara kalau kita lihat dari Philippe Rozier karena di Eropa dia main lebih kepada ball position dan zona marking mainnya bermain zona bukan pressing ketat seperti itu. Dan ini yang kemudian membuat menurut saya kemarin kita tuh lawan Vietnam menang beruntung. Nah sekarang dengan materi pemain semua yang sudah diberikan oleh PSSI, misalnya kebutuhan Sintayong dengan pemain naturalisasinya, bahkan Sintayong pergi ke Belanda, saya tuh sebenarnya sedih gitu ya. Pelatih tim nasional pergi ke Belanda cari pemain, padahal ada Liga 1 gitu. Itu bang. Sebenarnya memang yang mencari pemain itu Sintayong sendiri, nggak ada departemen khusus di PSSI siapa yang dijelaskan untuk. Saya khawatir justru ini jadi bisnis gitu. Saya khawatir justru ini jadi bisnis akhirnya. Jadi ada yang ngasih nama gitu. Sintayong melihat, datang lihat. Akhirnya jadi bisnis. Ini perlu diinvestigasi. Semoga SOS bisa mendapatkan itu semua untuk investigasi. Karena menurut saya sangat luar biasa ya hak seorang pelatih mencari pemain untuk menjadikan warga negara Indonesia loh. Lain misalnya pelatih-pelatih di Eropa atau pelatih-pelatih Spanyol, tim nasional Spanyol, Brazil dan sebagainya, mereka nonton ke Eropa, mereka lihat pemain mereka kan. Kita ini nyari pemain untuk dijadikan warga negara Indonesia. Bahkan saya pernah bercanda, saya bilang jangankan di Belanda gitu. Di Indonesia aja nih pemain asing kita tanya semua, mau nggak jadi warga negara Indonesia dengan iming-iming main di timnas? Mau mereka semua, gitu kan? Mau loh. Dan banyak seperti itu yang pada akhirnya mereka setelah itu selesai karir mereka kemudian pulang lagi ke negaranya menjadi warga negara mereka, dan itu fakta gitu. Tapi seandainya kalau misalnya memang perlu diinvestigasi, apakah Bang Akmal punya bukti-buktinya gitu? Ya kan harus investigasi, kan harus mencari barang buktinya. Nanti kalau udah ada buktinya, apakah ini bagian dari bisnis atau tidak, itu kan saya keluarin aja gitu ya. Kalau saya kan belum, artinya ini perlu diinvestigasi. Ada beberapa orang yang kemudian sangat intens melakukan proses naturalisasi ini. Apakah ini bisnis atau ini pure keinginan pemain-pemain itu untuk menjadi warga negara Indonesia? Itu harus dibuktikan ya. Itu ya. Harus dibuktikan loh. Kan nanti harus kita searching dulu apakah benar ini murni keinginan, atau kemudian ada iming-iming atau ada biaya fee yang didapatkan dari pemain-pemain itu untuk pindah ke warga negaraan. Itu kan perlu dieksplor lebih dalam gitu. Sehingga kemudian
yang beberapa pemain Indonesia tuh sebenarnya secara naluri mereka agak sedih juga gitu. Tapi mereka nggak berani ngungkapkan itu. Kenapa? Takut sama netizen. Gitu. Ya padahal kan memang kalau main keturunan kan memang mereka juga punya, kalau lebih fair ya, mereka juga punya kesempatan kan, ada Betul. kesempatan karena dia punya darah, Ya, karena memang orang tuanya tinggal. Betul. Punya hak lah. Kan. Tapi menurut saya salah jalan kalau kemudian kita iming-iming tim nasional gitu. Jadi kita seperti menjual tim nasional kepada orang gitu. Kalau saya gini, siapa Furkon kebetulan mau jadi warga Indonesia, ya silakan, warga negara Indonesia untuk jadi tim nasional. Kalau dia punya kualitas dia pasti jadi tim nasional, tapi kan kita enggak. Koko mau nggak lu jadi pemain warga negara Indonesia, ntar main di timnas. Semua yang ini saya siap main di timnas gitu kan, semua. Jadi timnas itu harganya murah sekali gitu, dengan orang pindah ke warga negara dia akan jadi pemain tim nasional. Nah ini yang harus diubah dulu ya. Jadi kalau kita bicara dulu, orang mati-matian untuk bisa menjadi pemain tim nasional, bahkan mereka harus seleksi. Era-era tahun 70-an mereka harus seleksi dari level bawah gitu. Sekarang udah gampang. Sekarang untuk bisa tim nasional hanya ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Jadi ada jalur satu lagi Ada gitu. yang nggak ada jalur zonasi. Tapi gini deh. Tapi gini deh, dari sekian banyak pemain diaspora, tadi sebutkan 12 ya tadi ya. Ada nggak yang paling dinantikan oleh Bang Akmal? Kalau saya sih menantikan permainan Tom Haye. Karena menurut saya di antara 13 pemain yang sudah dinaturalisasi ini, yang punya potensi besar, yang permainannya bisa kualitas permainannya lebih di atas yang lain, menurut saya Tom Haye. Gitu kan. Walaupun sudah berusia, tapi secara permainan, visi, pengalaman, saya itu sangat tertarik menunggu penampilannya. Kalau yang lain saya pikir masih sekedar euforia medsos lah gitu. Dilulukan di medsos gitu kan. Kayak kemarin misalnya Ayak Orat Mangun melawan Ayak Fortuna Sittard gitu. Kita lihat videonya lari-lari doang Orat Mangunnya gitu kan, diganti menit 65 gitu kan. Atau kemudian misal yang lagi rame juga Justin Hubner, gitu kan. Ya kan, kapten Wolves U21 gitu. Sekarang dipinjamkan ke Rezo. Rezo Saka. Iya kan. Artinya menurut saya delusional menurut saya. Gitu. Kenapa? Karena pastinya sebelum dia memutuskan untuk jadi warga negara Indonesia kembali gitu kan dengan blatnya. Awal-awalnya mereka pasti berpikir untuk jadi tim nasional Belanda. Sekarang gini, Giovanni Van Bronckhorst itu waktu lagi pasti disuruh jadi warga negara Indonesia nggak mau. Walaupun dia punya, kenapa? Karena dia punya ambisi main di timnas nasional Belanda. Tapi kalau kemudian dia sudah berhitung, gua di timnas Belanda nggak bisa lolos nih. Ya udah, cari aja lagi yang gua bisa main di tim nasional, kan itu kan bisa menambah daftar istilahnya CV-nya dan juga naikin harga juga gitu. Ya. Nah, itu apakah ada sisi bisnis itu perlu diinvestigasi. Lagi-lagi harus. Dan kawan-kawan nih Koko sama Furkon harus ikut investigasi. Kenapa? Sepak bola kita ini harus bicara di rel yang benar. Mereka yang bisa main di tim nasional adalah mereka yang benar-benar punya prestasi dan memberikan seluruh jiwa raganya untuk Indonesia. Yang saya khawatir sekarang ini timnas itu udah seperti seperti klub gitu kan. Mereka masuk bonusnya gila-gilaan. Gitu kan. Menang lawan ini minta bonus sekian, menang lawan ini, jadi main besar-besaran bonus, jadi seperti Tarkam yang di kostumkan. Nah ini juga harus dibenahi menurut saya gitu kan. Oke, jadi waktu menang lawan Vietnam kita minta bonus 1,5 miliar. Nanti kalau kita menang lawan Australia kita minta tolong ya Pak siapkan bonus 2 miliar. Naik lagi. Menurut saya ini udah selekah kalau menurut saya. Tim nasional seperti ini. Artinya semua pemain Cristiano Ronaldo, Messi tujuan utamanya adalah membela tim nasional. Untuk negara gitu. Untuk negara nggak. Iya karena cita-cita tertinggi pemain bola adalah tampil di tim nasional. Nggak ada harga gitu. Untuk ditawarkan gitu. Iya, kalau kemudian dapat bonus yaitu rezeki tambahan gitu. Tapi kalau kita kemudian baru mau main sudah takar bonus sekian, menurut saya ini yang harus dibenahi dari sepak bola kita. Pastinya harapannya dari Bang Ahmad dan seluruhnya itu adalah bermain dengan seluruh jiwa raga. Patriotisme. Pertanyaannya, bagaimana peluang kita melawan Vietnam nanti? Nah, ini peluangnya sebenarnya sangat besar dengan 12 pemain keturunan yang ada gitu kan. Ini harga mati harus menang. Dua-duanya? Minimal di GBK gitu kan, harus menang gitu.
Kenapa? Karena ini kuncian yang pertama kalau kita mau lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka kunciannya melawan Vietnam. Kita bisa menang lawan Vietnam atau kemudian di leg keduanya 26 Maret kita tarik imbang Vietnam di Hanoi ya. Nah, dan itu minimalis harga mati yang harus diraih oleh timnas kita saat ini dengan materi pemain yang super mewah gitu kan. Bahkan ya Vietnam udah gemetar kan, ini kita melawan Belanda atau Indonesia kan gitu kan. Harusnya kayak gitu-gitu bisa dimainin untuk cyber kita ya. Iya. Lagi nih sama kita nih. Iya. Dan mereka bukan Belanda kok, mereka punya turunan negara. Iya. Kita main cyber gitu ya. Iya, dan Atau mungkin pemain kita ini ilmu padi. yang kedua yang saya ingin katakan adalah ini juga menjadi ukuran buat Sintayong loh, diperpanjang kontraknya atau tidak. Ya, jadi salah satu ujiannya kan? dia ya. Ujiannya dia di sini, kalau dia bisa mengantarkan timnas meraih hasil maksimal di 2 pertandingan melawan Vietnam ini, peluang untuk lolos kan terakhir nanti Indonesia ketemu Filipina home lagi, ketemu Irak home. Oke lah, kalau ketemu Irak dia di atas kita lah, agak berat. Tapi Filipina kita bisa menang dan kita berpeluang untuk jadi runner up di grup Tapi kalau F ini gitu kan. kalau kita udah lengkap naturalisasinya semua di tok palu jadi Indonesia, lawan Irak sebenarnya bisa dong harusnya kan sama-sama main di luar negeri gitu kan gambarannya gitu kan. Main di luar negeri dan sebagainya. Cuma permasalahannya itu apakah kemudian yang masih saya ini ya pride dia di sini sebagai orang Indonesia sudah tertanam. Nah itu problem loh gitu kan. Jadi main bola lu punya kemampuan tinggi, punya teknik tinggi, bahkan tapi kalau ada rasa di sininya belum ada, itu juga berat juga gitu. Susah ya, mau sejago apapun ya. Dan itu yang diperjuangkan dulu misalnya ya, kita itu main timnas kemampuan biasa-biasa aja, tapi semangat juangnya untuk merah putihnya tinggi, bisa menang gitu kan. Nah, itu yang pernah terjadi dan itu cerita sejumlah pesepak bola legendaris kita gitu. Betapa dulu membela sebuah tim nasional mereka nggak pernah bikin bonus gitu. Nah, kalau menang baru kemudian sekarang terbalik, bonus dipikirkan di depan, baru jadi bonusnya kecil nggak usah menang lagi. Yang saya khawatir gitu kan, ini kan berat. Jadi berjuang habis-habisan untuk timnas dan ini harga mati gitu kan. Jadi menang lawan Vietnam merupakan harga mati buat Sintayong juga, karena ini dia akan kan Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa apakah Sintayong akan diperpanjang atau tidak, ujiannya adalah di akhir Maret ini gitu. Artinya kalau ukuran akhir Maret berarti 26 ya akhir bulan akhir ini kan, walaupun misalnya dia sudah ada perpanjangan kontrak setidaknya sampai bulan Juni, sampai Piala Asia U23 berjalan gitu kan. Dan itu berarti Bang Amal nih optimis ya, 4 poin ya paling tidak ya? Ya harus 6 kalau menurut saya bahkan. Kalau bisa 6 bahkan? Harus 6, dengan materi pemain yang super mewah kayak gini kan, gitu. Dan ini juga harus menjadi target yang benar-benar dicanangkan oleh PSSI. Kita punya 11 pemain loh, 11 pemain keturunan, gitu kan. Satu, terus kalau dijumlah lagi 13 pemain yang main di luar negeri. Plus, ya kan, Asnawi Alam, Arhan Pratama, Marcelino, iya kan. Walaupun Sen Patinama nggak ikut karena cedera nih. Artinya dibanding Vietnam yang pemain lokal semua, gitu kan. Ya, kita harusnya di atas dong dengan pengalaman main di luar negeri semuanya. Ya kita harus di atas, bahkan bukan cuma di atas Vietnam, kita udah harus di atas Thailand juga dengan materi yang super mewah kayak gini gitu kan. Dan Vietnam juga kemungkinan nggak full tim ya, ada beberapa pilarnya yang betul lah, kita juga nggak full tim, misalnya Asnawi nggak bisa main karena akumulasi. Oh iya. Ya kan? Kita panggil 28 pemain gitu kan, tapi kan akan dikerucutkan hanya 23 pemain nanti yang akan disertakan. Hari ini nggak usah. Nah tapi saya tuh ada satu hal yang saya kritisi gitu kan. Saya yakin semua pelatih di tim nasional, siapapun pelatih yang ditunjuk main timnas, dengan lihat Liga 1 saya ini, kayak pemain seperti Stefano Lillipali pasti dipanggil. Nah itu tuh, itu yang jadi pertanyaan. Menurut Bang Amal nih, Stefano Lillipali nggak dipanggil, Sadil Ramdhani itu nggak dipanggil. Yang sebenarnya menurut kita punya potensi, punya bakat yang bagus. Iya, Panu kita tahu. Ini bukan masalah teknis kalau menurut saya, ini masalah non teknis gitu. Apa tuh? Apa tuh kalau ada bocoran? Suka nggak suka? Iya, gitu kan. Yang saya lihat seperti itu. Selama Sintayong melatih tim nasional, sepertinya Stefano Lillipali nggak akan pernah dipanggil tim nasional Indonesia. Ini sama dengan dulu, gitu kan. Ketika eranya Ivan Kolev, Ilham Jaya Kusuma tidak pernah dipanggil tim nasional Indonesia. Padahal dia 2 kali jadi top scorer Liga ketika itu kan. Tapi ketika berganti dari Peter Weah, Ilham Jaya Kusuma jadi andalan. Nah, saya melihat faktor Lillipali ini bukan masalah teknis. Kalau teknis luar biasa, gitu kan dia kan. Kalau kemarin alasan fisik, fisik gitu. Ya kan. Sekarang 28 pertandingan Lillipali nggak pernah absen loh. Di Liga 1 ya? Di Liga 1 gitu kan. Nggak pernah absen main dan
punya 16 assist 11 gol, pemain gelandang gitu kan. Dan punya keuntungan juga Lili Pali Bisa main di berbagai posisi gitu kan. Artinya secara teknis dia nggak ada kekurangan dan layak untuk tampil. Saya melihat ada sisi non teknis. Mungkin Sintayong tidak suka dengan gaya dia, dengan sikap dia di luar lapangan gitu Bukan kan. dalam lapangan ya. Dalam sama, menurut saya juga Sadil ini kayaknya ada kasus kemarin di Piala Asia sehingga kemudian dia tidak dipanggil lagi gitu. Dan saya lihat inilah sisi Sintayong bahwa dia tidak mau ada pemain yang lebih dari artinya yang membantah dia mungkin ya secara ini baik itu di media sosial ataupun dalam kegiatan sehari-hari gitu. Dan ya ketegasan ini kita harus berikan apresiasi, tapi amat disayangkan kalau kemudian ego lebih ditonjolkan dibanding kepentingan yang dibutuhkan sekarang. Misalnya siapa pemain yang bisa main di posisi Lili Pali lah saat ini di tim nasional gitu kan, selain Marcelino. Ya, makanya ujungnya Marcelino. Ya kan? Oke, ada Tom Haye gitu. Siapa lagi? Lili Pali itu bisa sayap kiri, bisa second striker, bisa sayap kanan, bisa juga jadi striker. Post nine juga bisa. Artinya ya ini produk Liga 1 gitu, yang sedang berjalan gitu. Kita harus akui ya, dengan performa Vano, Borneo juga kan kekerek kan. Betul. Performa secara timnya. Bahkan calon juara Liga 1 ya. Calon juara Liga, dan menurut saya adalah ya artinya selama tinggal tim nasional buat Lili Pali selama masih dipegang Sintayong, menurut saya seperti itu. Sama halnya dulu Ilham Jayakusuma selama tinggal timnas ketika masih dipegang Ivan Kolev, dan itu memang hak prerogatif pelatih gitu ya. Tapi menurut saya ada sisi di mana ego itu harus diturunkan. Dulu kan ada misalnya timnas Argentina, siapa waktu Daniel Passarella kan, dia punya punya syarat kalau main di tim nasional nggak boleh rambut gondrong, ya kan, sampai kemudian Batistuta potong rambutnya kan. Padahal pemain-pemain Crespo potong rambutnya, padahal dia terkenal pemain-pemain yang gondrong. Kanigia potong rambutnya gitu kan. Nah saya pikir ini momentum ya, di saat kompetisi kita sedang berjalan dan sebagainya, ada sisi di mana sebenarnya banyak pemain-pemain yang potensial. Misal di posisi bek kanan ada Fajar Fatur Rahman juga di Borneo FC gitu kan. Pemain Pasinak ya dia. Lumayan bagus dan dia tidak pernah tergantikan. Atau kalau mau kemudian misalnya dari tim-tim lainnya yang menarik kan di sepak bola kita ini, di timnas kita ini, tim peringkat 1, 2, 3, 4 nggak ada sedikit menyetor pemain tim nasional. Menariknya itu ya. Bali United misalnya, ya kan, peringkat 3 nggak ada satupun pemainnya yang masuk tim nasional gitu kan. Nggak ada sama sekali. Itu kan menarik kan. Sementara yang banyak di tim nasional itu tim-tim yang justru ada di papan bawah, yang mencetak pemainnya di tim nasional. Artinya gini, menurut saya secara non teknis, sebelum masuk main di timnas dia sudah punya beban mental juga ketika kemudian problem-problem yang dihadapi klubnya di papan bawah gitu kan. Nah ini yang menurut saya juga harus menjadi perhatian buat federasi sepak bola kita gitu kan. Ada sisi di mana harus dibenahi. Tapi kalau kita lihat 28 pemain ini semua yang dipanggil itu udah pemain-pemain memang pilihan Sintayong. Tinggal Sintayong harus membuktikan bahwa dia memang pelatih yang punya kemampuan. Kalau selama ini Sintayong itu menurut saya pelatih yang punya keberuntungan di Indonesia. Dan satu bang, dapat keistimewaan banyak bang. Betul. Iya lu mau apa dikasih. Dan ini pelatih yang terlama loh. Sepanjang sepak bola Indonesia dia pelatih lama udah 4 tahun ya. Pelatih lama. Berapa tahun terakhir ya? Dan mau dikasih TC mana ya, ayo. Iya betul. Kan. Ya, artinya fasilitas sudah dapat, keistimewaan sudah dapat. Bahkan buat cari pemain keturunan aja diberikan keleluasaan, dipermudah prosesnya. Artinya yang kurang apa? Ya kurang prestasi aja nih gitu kan. Nah, kita berharap kita bisa lolos piala dunia untuk babak ketiga. Kemudian ya nanti misalnya U23 kita bisa juga berprestasi maksimal lah. Misalnya lolos babak pasar knockout 8 besar ya. Walaupun berat, secara realistis berat gitu. Tapi kalau untuk lolos babak ketiga aja Piala Dunia, saya punya keyakinan kita masih ada peluang. Masih ada. Ya kuncian ini lawan Vietnam ini udah. Dua laga kunci ini ya. Kalau tadi itu Bang Akmal tuh udah bisa nebak ya siapa yang kemungkinan dicoret oleh Sintayong. Pertanyaannya Bang Akmal bisa nebak gak kira-kira starting line up-nya nanti itu siapa kira-kira? Kalau saya
sebenarnya Martin Paes diharapkan untuk bisa jadi kiper Ya, sebenarnya. tapi kan- Berapa ketika penting main kiper di posisi kiper itu naturalisasi. Bukankah kita juga punya kiper-kiper yang nggak kalah Iya, hebat ya makanya. sebenarnya? iya sebenarnya kita punya kiper-kiper yang Harusnya kan bagus, kalau tapi main keturunan gitu. ya ini kan ruang yang dibuka oleh federasi untuk kita cari pemain-pemain keturunan yang mau main di tim nasional Indonesia gitu kan. Yang membedakan menurut saya adalah dia main di luar negeri, sementara ada pemain-pemain kita yang mainnya di liga lokal aja. Di liga lokal. Tapi secara umum misalnya, bahkan saya yakinnya diadu aja nih misalnya kan, bikin Garuda 1, Garuda 2 gitu kan. Ya kan, keturunan sebagai ajang seleksi gitu. Saya masih yakin masih bisa mengimbangi karena yang tim nasional itu adanya di sini. Kalau dia punya semangat tarung untuk bisa menang, saya yakin nggak ini. Jadi posisi belakang, saya tuh agak ragu kalau kemudian kipernya Nadeo, karena Nadeo kan udah ada punya sempat kemarin waktu Piala Asia udah dicoret tuh kan. Ya kan, dicoret. Gerakan. Kemudian ditarik lagi karena ada pemain yang cedera gitu kan, dia masuk lagi. Jadi mungkinan misalnya, tapi Nadeo masih kiper nomor 1 Indonesia. Kemungkinan kalau nggak Nadeo, Riyandi yang jadi kiper utama. Adi Satrio saya pikir masih jadi cadangan. Kemudian posisi bek kanan Asnawi tidak main, ada Sandy Walsh lah. Ke formasi 4-3-3 nih, Bang. 4. Apa- Kita kan pakainya kita selalu pakai 3-5-2. Iya, Iya kan? Terakhir 3-4-3 sih terakhir. kalau Piala Asia. 3-4-3. Iya, terakhir. Untuk yang sekarang. Yang Piala sekarang kita nggak tahu, tapi Tapi Piala sejauh Asia ini di Piala Asia saya lihat gitu 3-4-3, tapi sebenarnya 5-3. 5-3-2. Iya, Saya sempat 5-3. berdebat sama Coro soal itu deh. Ini ya STE ngasih ke laporannya 3-4-3. Tapi praktek di lapangannya emang Iya, karena kita lebih banyak bertahan gitu kan. Lebih banyak bertahan ya. Nah, kalau posisi apa namanya di back ya, pasti Jordi Amat, kemudian ada Elkan Bokot, ada Jai Inces gitu kan yang bisa jadi back tengah. Berarti 3 back tengah ya. Ya, 3 back tengah misalnya. Di back kirinya Sen Patinama nggak ada Nathan Aco. 5 udah semua keturunan tuh. Ya, Di kalau sini 20 udah nggak- kalau Nathan Aco ini sudah selesai urusan federasinya, gitu kan? Kalau nggak Ya. Arhan berarti di situ. Iya, di tengah Ivan Jenner, Justin Hubner. Oh iya, dua kan? itu. Ya kan? Terus kemudian posisi 1 masih ada Marcelino atau Yakob Sayuri gitu Ya. kan, yang akan ini. Ada Tom Haye, ada depan Rafael Struy atau Orat Mangun. Kalau gue tertarik sama duet baru Bang Ivar Jenner sama Justin Hunter, Bang. Gue di live session gue sama Coro bilang ini kayak Andres Mesa Sapi Hernandez gitu, Bang. Iya. Kalau di sering berdua aja tuh main di tengah tuh berapa pertandingan lah untuk ke depan bakal jadi. kalau saya jujur sejauh ini yang sudah dinaturalisasi main, saya sangat suka cuma Ivan Jenner. Ivan Jenner ya. Ya, Ivan Jenner. Menurut saya ya, ini versi saya. Yang lain punya pendapat Bebas, berbeda. nanti- Menurut saya pemain yang memang layak untuk diambil ke tim nasional Indonesia baru Ivar Jenner, dan satu lagi yang saya tunggu Tom Haye ini, gitu kan, dengan pengalaman yang dimiliki. Dan dia ya tambah Yang pemain selebihnya menurut saya sejauh ini masih nggak jauh beda dengan pemain. Masih butuh pembuktian lah ya. Masih butuh pembuktian. Misalnya pengalaman tinggi Jordi Amat beberapa kali juga bikin blunder kan, gitu kan. Iya kan. Lawan Filipina ya, blunder lawan Elkan Filipina. Bagot lemah dari sisi kecepatan, makanya selalu ditutup waktu di Piala Asia dengan Rizky Ridho. Oh iya, benar. Jadi beberapa kali Jordi Amat, Elkan Bagot ketika kemudian kalah sprint harus Rizky Ridho yang tutup di situ kan, karena dua-duanya kalah sprint. Kemudian Sen Patinama saya pikir kemarin lawan Australia bahkan 3 gol Australia lewat sisi dia semua kan, gitu. Bahkan ya, saya bercanda masih ada kelebihannya si Arhan Pratama, minimal lemparan ke dalamnya yang bisa membahayakan. Tapi kan butuhkan orang-orang yang bisa merubah pertandingan. Tapi kan masalahnya Australia backnya tinggi-tinggi kan. Betul, Ada betul. Harry Sotari itu tuh Betul, yang betul. 2 meter. Tapi Susah memang di situ. secara kualitas Australia atas kita harus kita akui. Iya. Jadi kalau sekarang ya Vietnam, masa Vietnam di atas kita, Vietnam harus kita lewatin. Dan yang menarik ya, tadi Bang Amal udah kasih kisi-kisi dikit. Nasibnya Sintayong nggak cuma ditentukan di lawan Vietnam ini, Iya. tapi di Piala Asia U23. U23 Kira-kira dengan targetnya apa? Lolos babak lolos 4 besar kan, semifinal. Kalau buat ke Olimpiade kan semifinal. Masuk Ya, Olimpiade. 16 tim ya, 16 tim, 8 besar. Berarti semifinal kan Iya. ya. Jadi berarti 2 Kalau mau lolos Piala Olimpiade harus lolos semifinal. Langsung Target dari PSSI perempat final kan, lolos babak knockout lah. Sintayongnya bilangnya semifinal. Semifinal. Langsung aja tembak ya. Realistis nggak sih? Kalau menurut saya untuk untuk usia muda gitu. Tapi usia mudanya udah nanggung sih U23. U23, iya. Artinya sebenarnya udah senior juga. Iya. Jadi menurut saya
ya kita harus akui kita masih berat untuk bisa lolos itu kan. Lawan yang kita hadapi pertama tuan rumah Qatar, ya kan. Yang kedua Australia, yang ketiga Jordan. Yang bikin kejutan tuh benar-benar kalau bikin kejutan di Piala Asia ya Jordan itu kemarin kan. Final Piala Asia. Bukan Indonesia gitu. Indonesia dapat keberuntungan gara-gara omannya blee. Ada pahlawan kita. Iya, pahlawan Ojo, kita. Iya. Kyrgyzstan. Nah, jadi apa namanya? Ya kalau saya sih lebih lihat berikan yang terbaik, main yang terbaik. Masalah menang kalah kalau udah tampil habis-habisan, tampil maksimal kita juga akan berikan apresiasi gitu ya. Kalau kemudian untuk lolos dan sebagainya kita harus ngaca juga gitu kan. Apa sudah sejauh ini hebatnya sepak bola Indonesia. Yang saya khawatir kalau kita lolos mendadak itu evaluasinya juga kebablasan dan kita lupain kompetisi pada akhirnya kan. Malah jadi lupa, iya kan? ya. Jadi menurut saya kita harus banyak belajar dari negara-negara saya bahkan itu direktur tekniknya Jordan itu dari Belanda itu kalau bisa jadi direktur teknik tim nasional Indonesia itu keren itu kan, pembinaan usia mudanya diperhatikan luar biasa, timnasnya Jordan juga luar biasa gitu. Tapi direktur teknik punya program bagus, tapi dengerin nggak bang? Dengerin atau ya harusnya dijalanin dong. Kan dia kan istilahnya dia kan kitab sucinya sepak bola Indonesia gitu kan. Pemegang kitab suci maha guru sepak bola Indonesia yang harus punya program yang jelas. Sekarang kan sepak bola kita ini programnya nggak jelas mau dibawa kemana gitu. Maksudnya sebagus apapun program di atas, tapi kalau di bawahnya nggak. Nah itu kan yang penting adalah bahwa ada dua sinergi yang paling penting. Kalau tim nasional kita mau hebat, ya mau kuat. Pembinaan usia mudanya harus hebat, kompetisinya harus sehat, udah itu aja cuannya gitu. Kalau bicara yang U23 tadi gimana? Kan nanti bergulirnya kan di tengah-tengah apa ya? Nggak ada bukan FIFA match. Nah itu ya, itu problem itu kita. jadi masalah tuh. Problem kita ada di situ di mana ya. Dan sekarang problem kita akan semakin kompleks ya. Kalau dulu itu tim nasional kalau udah dipanggil tim nasional semua pasti lepas dulu. Tapi sekarang udah ada acuan FIFA match day. Bahkan ada beberapa tim yang tidak akan melepas pemainnya. Sebagai contoh misalnya Persija punya pemain-pemain yang potensial masuk U23 kan. Ada Rizky Ridho tapi mereka tidak akan bisa lepas semua pemainnya untuk ikut pelatnas. Borneo FC punya 3 pemain. Kemungkinan baru dia lepas dia butuh Komang karena nggak ada cadangan. Dia juga butuh Fajar Fatur Rahman karena nggak ada penggantinya. Kemungkinan yang dilepas adalah Topani Musliuddin untuk pelatnasnya gitu kan. Nah itu yang menjadi problem dan kemudian yang di Eropa juga belum tentu bisa dibawa untuk pelatnas. Ini problem buat kita. Jadi kalau kita punya target lolos semifinal gitu kan, apakah kemudian ini problem-problem yang ada di bawah ini sudah bisa teratasi. Jangan yang di luar negeri dulu, yang dalam negeri. Yang dalam negeri aja nggak bisa dikajak kompak untuk ini. Artinya apa? Ada yang harus dibenahi di tata kelola sepak bola kita. Sinkronisasi jadwal kompetisi dengan jadwal event tim nasional. Ini yang selama ini nggak pernah sinkron. Sehingga kemudian selalu yang kita munculkan adalah keributan-keributan. Satu muncul, yang lain pasti ikutan gitu kan. Masa misalnya oke, Persija boleh nggak lepas pemain, masa gua nggak boleh. Iya, itu gitu. dia masalahnya. Itu kan problem-problem sendiri gitu. Maksud saya yang tataran semacam ini lebih baik dikumpulin klubnya, kemudian diajak diskusi bareng-bareng untuk disepakati. Tapi menurut saya adalah membela tim nasional itu harus menjadi prioritas nomor 1 untuk seluruh pemain, seluruh klub, karena itu penting gitu. Sekarang sebagai contoh misalnya. Orang bilang FIFA matchday dan sebagainya. Korea Selatan bisa tuh panggil pemain-pemain top dia untuk misalnya ikut kemarin Asian Games gitu kan. Son Heung-min bisa main. Artinya apa? Komunikasi ini penting juga. Yang kita kan komunikasi belum dilakukan tapi problemnya sudah dimunculkan. Itu kan di kita kan. Kita butuh solusi pada masalah di Jadi situ. kita lebih senang perang opini aja dulu gitu kan. Rame aja dulu. Solusi belakang. Rame dulu, eksekusi belakangan. Kalau biasanya kalau ramen lanjut part 2 biasanya. Tapi gini deh, dari tadi kayak kalau dengerin Bang Akmal kayaknya agak-agak negatif gitu. Tapi sebenarnya dengan skuad timnas ini coba kita cari positifnya ya. Dengan skuad timnas saat ini, dengan di Piala Asia juga salah satu skuad termuda gitu. Bang Akmal melihat nggak ada masa depan cerah di? Ada dengan materi pemain-pemain yang cukup muda. Bahkan di Piala Asia nanti, kalau menurut saya potensi Indonesia bikin kejutan sangat besar. Gitu. Kenapa? Separuh dari pemain tim nasional U23 itu sudah main di Piala Asia kemarin. Sudah punya pengalaman. Asalkan tadi problem-problem ini bisa diatasi gitu kan. Sekarang gini, situ punya pemain hebat-hebat, tapi nggak punya persiapan matang, nggak ada chemistry, main sendiri-sendiri kan itu yang terjadi gitu kan.
nggak bisa sepak bola itu permainan tim. Kalau main sendiri main catur aja gitu kan. Jadi lu punya kualitas sendiri dengan catur lu bisa kelihatan kemampuan. Tapi sehebat apapun Messi gitu kan, di Argentina kalau nggak ada chemistry nggak jadi apa-apa. Terbukti misalnya dengan tim-tim yang sangat luar biasa di Piala Dunia 2006, 2010, 2014 nggak jadi apa-apa tuh kemarin materi pemainnya yang biasa-biasa aja, cuma yang menonjol Messi sama Di Maria dia bisa juara dunia. Artinya apa? Chemistry itu lebih penting daripada kemampuan individu pemain. Dan pelatih juga nggak perlu top banget. Betul. Iya, betul. Kenal banget. Iya. Kenal pemain. Iya, nah itu yang menjadi alasan. Kalau mau bicara apakah kita punya harapan besar buat tim nasional Indonesia? Ya punya, sangat besar. Ada Marcelino di sana gitu kan, yang disebut-sebut ini the next golden generation Indonesia. Ya sekarang ada Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan Bagot di belakang, Rizky Ridho, Aran Pratama. Saya pikir kita punya potensi untuk itu. Nah, apakah potensi yang ini, problemnya adalah apakah ini generasi-generasi ini akan terus berkembang atau layu sebelum berkembang? Kita dari dulu misalnya, kita punya eranya Kurniawan Dwi Yulianto dengan jebolan Primaveranya. Kemudian belum dulu Bareti, ya kan? Satu-satu dong. Bareti grupnya grupnya Nova Arianto CS, gitu kan. Setelah itu ada generasinya Boa Solosa, ada generasinya Manahati Lastusen dengan SAD-nya Samsir Alam, ya kan. Ada generasinya Egy Maulana Fikri, ada generasi berikutnya generasi Witan Sulaiman. Tapi kan habis itu hilang semuanya gitu kan. Generasi Evan Dimas misalnya yang tersisa tinggal Dimas Derajat di tim nasional. Iya, Dimas Derajat ya. Yang lainnya sudah nggak ada. Nah sekarang ada generasi Marcelino Ferdinand. Apakah dia ini akan terus berkembang atau layu sebelum berkembang? Ini kan problem sepak bola kita. Dan yang membuat mereka layu sebelum berkembang, ya racun virus yang ada di kompetisi kita. Pemain muda kita kalau lagi main di usia muda mau luar biasa. Tapi ketika masuk era profesional, masuk di level klub, udah keracunan semua. Artinya kolamnya yang kotor ini harus dibersihin. Liga 1 harus dibersihkan. Makanya salah satu caranya bukan adalah Liga 1 aja, Liga 2, Liga 3 semua kompetisi ya, semua kompetisi. Tapi bridgingnya mau ke Liga 1 karena Liga 1 baru ada ini ya, teknologi VAR. Ya. Seberapa efektif kalau Bang Amal lihat? Kalau saya sih VAR itu akan sangat membantu buat sepak bola Indonesia di tengah problem akut wasit kita. Ada usaha cuma permasalahannya adalah apakah semua stakeholder sepak bola kita ini sudah mengerti soal VAR? Itu dia. Itu problemnya. Artinya sudah sejauh mana VAR ini disosialisasikan ke seluruh stakeholder sepak bola Indonesia? Jangan-jangan hanya sebagian-sebagian saja yang tahu, gitu kan? Tapi tidak kemudian seluruhnya paham. Sehingga pada gilirannya akhirnya yang muncul ketika VAR digunakan adalah konflik di lapangan. Setiap saat minta VAR. Gitu. Karena apa? Karena misalnya manajernya tidak tahu, pelatihnya tidak tahu, atau pemainnya tidak tahu, atau supporternya tidak tahu kapan boleh minta VAR. Nah ini kan harus disosialisasikan. Misalnya VAR itu untuk menentukan apakah gol atau tidak, apakah pelanggaran atau tidak, apakah penalti atau tidak, apakah harus kena kartu merah atau tidak. Cuma 4 itu aja gitu. Jangan sampai kemudian ada hal-hal di luar itu diminta VAR terus gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah supporter kita sudah paham bahwa ini investasi besar yang sangat mahal. Jangan sampai nanti karena kecewa timnya kalah malah dirusak. Akhirnya dirusak semuanya, gitu kan. Ini kan problem yang kita. Jadi menurut saya VAR adalah kebutuhan yang sangat akut, yang sangat penting buat sepak bola Indonesia saat ini di tengah problem wasit yang kita tidak trust kepada wasit gitu. Kalau pelanggaran kerasnya Wahyudi Hamisi harus di VAR itu? Apa? Pelanggaran kerasnya Wahyudi Hamisi. Nggak perlu VAR, udah jelas itu. Iya. Pelanggaran itu udah jelas. Artinya gini, pemain kita belum bisa membedakan mana main keras dengan main kasar. Itu padahal beda ya? Beda itu kan. Main keras adalah dia tahu kapan momen untuk ambil pemain dan yang diambil bola gitu kan. Tapi kalau main kasar dia udah niat untuk mencederai lawannya gitu kan. Dan ini masalah di sepak bola kita. Kenapa? Karena pendidikan untuk itunya kurang di sepak bola kita. Kita kan selama ini main sepak bola ya alami aja gitu kan. Dan pemain-pemain juga di klub-klub tidak dibekali dengan sisi psikologi dan sebagainya yang sejauh ini ya saya lihat ya. Sehingga kemudian pemain datang ke lapangan dengan membawa apa yang ada di kepala dia aja. Kan kita nggak tahu suatu saat misalnya pemain ada problem, misal ya
bukan cuma Wahyudi Hamisi ya, Eric Cantona aja pernah punya problem mental kan ketika bela Manchester United, dihina, ditendang orangnya gitu. Tiba-tiba kungfu ya, tiba-tiba kungfu. Artinya satu hal buat kasus Wahyudi Hamisi ini sebenarnya kasus yang terjadi juga di mana-mana gitu. Tapi menurut saya ini tidak boleh terulang karena apa namanya niat mencederai sesama profesi ini tidak benar. Kita harus saling respect, itu yang pertama. Yang kedua, Komdis juga harus jelas dan tegas hukumannya gitu. Selama ini kan hukuman-hukuman terhadap tindakan-tindakan kekerasan di lapangan itu tidak jelas, abu-abu. Sebagai contoh misalnya, itu nendang kepala. Itu kalau misalnya ya jelek-jelek seremnya misalnya sampai kolep main kan bisa kan kepala itu kan. Itu dia sisi penting. Itu cuma didenda 25 juta. Larangan main 3 kali. Sementara kemarin sisi sebelumnya misalnya Maklok dengan Alves hanya melempar botol ke penonton 75 juta. Besar ya kan? Standarnya gimana gitu standarnya ya? seperti apa gitu. Standar membahayakannya seperti apa. Ini juga penting. Jangan sampai kemudian kalau gitu kita lebih baik mukul orang dibanding kita ngelempar botol. Gak gitu dong harusnya ya. Iya kan akhirnya kan segitu cuma segitu gitu. Nah, ini yang menurut saya hukum-hukum di Komite Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI harus dilakukan peninjauan ulang gitu. Apakah hukum-hukum semacam ini dan harus dipastikan berjalan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Sebagai contoh bukan cuma soal kekerasan di lapangan kan. Misal apakah kemudian misalnya hukumannya harus selalu denda uang. Kalau itu gampang, apalagi denda uangnya yang bayar bukan pemain. Sehingga kemudian tidak ada sisi sense of responsibility terhadap kasus yang dia lakukan. Gitu. Ini kan penting juga, misalnya selain Wahyudi Hamisi kemarin dihukum, dia harus sanksi sosial, melatih di SSB misalnya kan. Itu juga kan bisa penting itu kan. Menarik juga. Kemudian selama puasa misalnya aktivitas dia, kegiatan sosial di masyarakat, bantu-bantu masyarakat apa gitu. Atau dan divideokan, digambarkan gitu. Sehingga kemudian dia secara moral juga terangkat, ternyata dia juga dibutuhkan secara sosial kultural gitu kan. Selama ini dicaci maki habis dia bisa kemudian terangkat mentalnya karena ternyata masyarakat masih butuh gua loh. Nah, itu kan kemudian akan menjadi sisi positif yang ketika pemain selesai hukuman, dia kembali dengan platform baru lah, mindset baru kan, citra baru kan. Eric Cantona kan dulu seperti itu kan. Setelah dia dihukum sanksi sosial, dia pelan-pelan masuk lapangan kan kemudian berubah dengan temperamennya, dengan kemudian berubah menjadi pemain yang sangat berwibawa di lapangan gitu. Jadi hukumannya harus lebih mendidik Jadi menurut saya hukuman-hukuman yang itu harus lebih mendidik. Jangan semua ukurannya uang. Kalau semuanya ukuran uang, selesai. Kita bikin rusuh 1 miliar bayar, kita bisa mampu bayar. Tapi apakah sisa-sisa dari kerusuhan itu bisa kemudian terselesaikan? Kan enggak. Nah, ini problem-problem sepak bola kita yang harus dibenahi. Dan Komdis juga tidak boleh tebang pilih dalam memberikan hukuman. Ini sekarang ada kasus Wahyudi Hamisi, bisa jadi kasus-kasus sebelumnya ada tapi tidak terekam kan gitu. Apalagi di Liga 2, di Liga 3. Nah, itu yang harus semuanya punya kacamata untuk kemudian memberikan masukan kepada Komite Disiplin PSSI, dan Komite Disiplin PSSI juga harus proaktif untuk kasus ini gitu. Sebagai contoh misalnya bukan cuma kasus-kasus yang di lapangan ya, di luar lapangan, kasus nggak gajian pemain kan, ini juga harus ada keputusan Komdis gitu. Jangan sampai kemudian tidak ada keputusan sehingga kemudian diambangkan yang pada akhirnya merusak tata kelola sepak bola kita. Dan ya, masih ada pertanyaan lagi? Terakhir aja ya? Terakhir, ini udah terakhir. Soal Liga 1 musim ini Bang, yang memang kan sekarang agak berubah ya sistemnya ya. Nah, seharusnya kalau dihitung ke Liga 1 edisi sebelumnya kan Borneo cuma butuh 1 atau 2 kemenangan untuk jadi juara. Betul. Tapi dia itu dominan nih, jarak antar peringkat 1 sama peringkat 2 kan lumayan jauh, tapi belum tentu juga di jaminan juara kan. Karena harus ada fase championship yang 4 besar itu lalu ini ya, dengan nasibnya digantungkan 2 atau 3 pertandingan untuk jadi juara. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, dari awal ketika format ini dimunculkan, saya termasuk orang yang paling keras mengkritisi. Buat apa ada kompetisi penuh kalau kemudian diselesaikan dengan Super Series gitu. Kalau mau bikin yang ada final-finalnya, bikin aja Piala Indonesia. Justru Piala Indonesia nggak ada ya? Justru Piala Indonesia nggak ada. Kita ini cuma Liga 1, Liga 2, Liga 3, tapi ribetnya bukan main. Ya kan? Liga 1, Liga 2 apalagi kan? Ada babak pendahuluan, ada play-off degradasi, ada play-off promosi, ada kemudian 8 besar. Ribet kita. Kita ada sesuatu yang mudah tapi dibikin ribet. Dan keruwetan ini yang kemudian berpotensi masuk pihak-pihak lain.
yang punya kepentingan dengan sepak bola Indonesia. Siapa itu? Ya badan judi gitu kan. Kemudian para runner-runner pengaturan skor. Apalagi ada tim-tim yang misalnya nggak gajian, paling gampang gitu. Iya kan, datengin aja kan, paling gampang gitu. Apalagi misalnya kalau kondisi sekarang praktis nih pertarungan, cuma tinggal siapa yang mau degradasi aja. Nah ini harus dikawal benar-benar gitu, jangan sampai kemudian ada tim yang nggak gajian, ada duit nih, lu ngalah aja, lu ada duit nih, ngalah aja. Atau ada yang kemudian ada klub yang dimiliki oleh satu orang yang sama gitu, sehingga dia bisa berbagi gitu. Tolong bantu kita untuk selamat. Dan itu pernah terjadi musim-musim sebelumnya. Gitu. Kayak sister club ya? Kayak bukan sister club, apa namanya, cross ownership. Cross ownership. Orang bisa punya lebih dari 2 klub di Liga 1 ada. Harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh di FIFA gitu. Dan ini kan problem yang kita harus segera pecahkan. Jangan sampai kemudian sepak bola kita hanya jadi tontonan menurut saya kan, bukan kemudian menghasilkan output yang maksimal. Karena apa? Karena dari awal musim misalnya juaranya sudah ketebak dan sebagainya. Nah ini kan problem. Bagaimana kualitas tim nasional kita mau baik kalau misalnya juara-juara sudah tentukan di meja perundingan kan itu. Termasuk yang Liga 1 musim ini udah ketahuan ya juaranya. Kalau kemudian juaranya harusnya misalnya juaranya kalau dengan sistem penuh udah ketahuan Borneo FC juara ya kan. Cuma menjadi nggak ketahuan karena ada Super Series. Jadi bayangkan dia sudah berjuang selama 1 musim 34 pertandingan mengeluarkan biaya luar biasa tapi tidak bisa jadi juara karena masih ditentukan oleh Super Series. Nah kalau Super Series ini yang menarik nih menurut saya kan, karena apa namanya, karena pastinya mental akan sangat menentukan. Dan ini juga bisa jadi beban buat Borneo. Sekarang kalau mau bicara ini, Borneo dengan Persib jaraknya 15 poin sekarang. 15 poin ya kan? Gila. Dengan Bali United 18 poin. Dengan PSIS 20 poin. Artinya udah juara dia gitu kan. Tapi juara yang semu karena akan ditentukan di babak Super Series. Borneo ketemu PSIS misalnya kan, ya kan? Oke, menang Borneo. Persib lawan Bali gitu kan. Menang Persib atau Bali gitu kan, salah satunya menang. Ketemu lagi di final, belum tentu Borneo yang nomor 1 menjadi menang dan juara kan. Agak sedih juga ya. Iya. Kalau sistem ini, lu setuju bang? Lanjutin lagi apa? Enggak, saya nggak setuju. Kalau mau, menurut saya udah sistem kompetisi penuh aja. Kalaupun kemudian mau dibikin format baru, dibikin 2 wilayah misalnya kan. Zaman dulu ya. Ya kan, zaman dulu ada 8 besar dan sebagainya. Klausura di Liga Klausura misalnya di Brazil atau sebagainya. Tapi menurut saya format yang udah ada sebenarnya udah bagus. Tinggal syarat-syarat ketentuan regulasinya dimainkan dengan benar-benar gitu. Sebagai contoh misalnya regulasi soal finansial gitu kan. Soal home base. Jangan sampai ada klub yang kemudian musim depan bisa pindah lagi home base-nya di mana-mana. Harus sudah pasti nih sejak sekarang kapan mainnya. Bahkan jadwalnya pun harusnya sudah bisa dipastikan dari sekarang kapan kick off dimulai, kapan jadwal ada. Karena di Inggris kan seperti itu kompetisi belum. Udah artinya itu kan yang bisa jadi bahan jualan buat klub-klub di di kompetisi luar negeri untuk dijual ke sponsor-sponsor kan. Nah itu kan kita kan enggak, udah deket-deket mepet, bahkan kick off aja bisa berubah-ubah kapan berjalannya. Itu yang mempersulit klub-klub kita mencari sponsor ya sebenarnya. Iya, jadi sponsor. Dan jadi menurut saya Liga 1 ini akan sangat menarik sampai akhir musim karena ada jedanya, jeda puasa. Sekarang udah main lagi dia hari ini. Kemudian jeda Lebaran, kemudian jeda lagi Super Series. Dan ini menarik. Saya punya jagoan sebenarnya kalau bicara sekarang Borneo juara. Tapi bisa jadi menurut saya nih misalnya Persib jadi juara. Karena di antara 4 besar ini yang ada, yang pengalaman main di babak-babak itu adalah Persib. Persib 94-95 juara lewat babak 8 besar. Fase gugur-nya ya. Ya, 2014 Persib kembali juara lagi lewat babak 8 besar juga. Dan kemudian mereka menangkan di Palembang. Nah, ini pakai pakai Super Series. Ya, dia punya pengalaman lebih dibanding misalnya dengan Bali United dan Borneo FC kan masuk nih klub baru kan, yang diakuisisi kemudian menjadi klub swasta profesional yang kemudian baru ikut berkompetisi lain dengan Perserikatan Persib PSIS yang udah punya pengalaman panjang. Ya punya pengalaman panjang Persib. Jadi final ideal Liga 1 menurut saya Borneo Persib. Berarti yang juara? Yang juara 50-50 lah. Tetap main nanti tergantung habis lebaran bulannya ada di sebelah mana. Mau lihat dulu ya. Kalau gue mau adil sih bang, 34 pekan peringkat 1 Borneo juara nih. Super Series tetap jalan, tapi untuk tentuin aja tuh bakal ikut Liga Champions Asia atau betul. Oh gitu. Kalau menurut gue ya, kalau adil. Saya setuju itu. Artinya apapun peringkat 1 di kompetisi penuh ini harus jadi langsung juara dan trofi. Super Series ada tentuin kuota ke Asia aja gitu. Ya lebih adil mungkin ya. Lebih adil. Tapi menurut saya musim depan sistem seperti ini
sudah harus ditinggalkan lah. Kita harus bikin sistem yang sederhana dengan kondisi ini kita yang sangat luas. Sekarang kemarin misalnya bayangkan aja Liga 2 dengan format yang pendahuluan udah usah playoff ini terus apalagi kemudian semifinal final home away dari Aceh ketemu dengan Biak bolak-balik itu biayanya berapa? Biaya pesawatnya mahal. Biaya pesawatnya satu kali tandang aja 500 juta aja habis tuh, gitu kan, setengah miliar kan. Kalau mau beli ruwet lagi lihat dulu Liga 3 nasional. Iya. Tim, terus 32 tim. Mau pelajarin tuh gimana sampai dapat 6 tim yang promosi ke Liga 2 gitu. Akhirnya jadi apa? Liga 3 itu jadi apa? Jadi jualan. Iya. Ada orang-orang kuat di federasi yang biasa main bikin klub, dibikin promosi dijual, bikin promosi. Ya. Jadi jualan akhirnya. Kenapa? Karena dengan sistem yang dibuat gitu. Dan saya khawatir juga nanti misalnya Liga 1 dengan ada yang jualan lagi, iya kan? Ya istilahnya bertaruh lah, ini menang mana nih? Orang misalnya, wah pasti menang Borneo, orang dia nomor 1 gitu kan. Kan bisa berubah. Ya, jadi ya bisa jadi misalnya siapa juaranya tergantung bandar kan bisa jadi. Dan ya ini sebenarnya ya kalau ngobrol sama Closing statement yang tepi jurang nggak sih? udah bukan tepi jurang, udah masuk jurang tadi sebenarnya. Dan pasti kalau ngobrol sama Bang Akmal nih kayak 1 jam tuh nggak cukup ya. Ini udah 1 jam lebih ini. Kalau mau dibikin jadi buku. Tapi ini nggak gibah kan, kita lagi puasa soalnya. Nggak boleh lagi puasa. Bukan gibah ini. Ya pastinya mungkin Okisonis mungkin penasaran ya. Yang dari tadi ngomong yang jualan siapa sih yang jualan? Mungkin kita perlu undang lagi ya nextnya nanti. Iya. Kita bahas lebih dalam lagi mungkin khusus Liga 1 ya. Karena Liga 1 nanti udah mau di game-game terakhir. Super Series-nya juga pasti menarik. Nah, Boleh lah kita bahas nanti khusus Liga 1. sama Bang Akmal lagi nantinya. Tapi intinya di episode kali ini adalah Bang Akmal tuh bukannya anti naturalisasi ya. Ini harus dilurusin terus nih. Bukannya anti naturalisasi tapi lebih ke harus dievaluasi. Maksudnya jangan terlalu muda, terus juga ada hak istimewa. Maksudnya semua pemain juga haknya sama gitu kan. Betul, Karena semua menggunakan jersey merah putih. Yang ini nih, yang sama ya jersey merah putih. Oh beda. Oh iya beda. Iya. Belum dapat kita Nah, masalah ini. sama juga misalnya Koko punya darah Belanda, dia juga punya hak untuk jadi warga negara Belanda. Nah, itu juga boleh. Ya itu sah-sah aja. Iya. Dan- Hak asasi itu kan. Dan yang pastinya Bang Akmal termasuk yang optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Harus lah semua. Harus. Semua optimis. Piala Dan- Dunia 2026 punya ada kuota bertambah kan, itu harus bisa dimanfaatin ya Indonesia lah untuk ya walaupun agak 8+1 ya. Ya, dan 8+8. berarti kan untuk kuota jadi Asia. 9 ya jadinya ya. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan lagi. Dan juga satu hal lagi yang tidak lupa dibahas adalah Liga 1. Ada banyak banget masalahnya, bahkan disebut kolam yang kotor nggak tuh tiba-tiba. Dan itu harus dibersihin itu satu persatu. Jadi itu aja untuk episode kali ini, podcast Ruang Ganti ngebahas timnas sampai Liga 1 bersama Bang Akmal. Kita tantikan episode berikutnya dengan Bang Akmal ya. Pastinya lebih tajam lagi, lebih pedes lagi kritikannya. Dan akhir kata kita ucapkan sampai jumpa. Thank you. Thank you Bang Akmal. Thank you. Siap. Thank you. Thank you.